2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA ingin mempresentasikan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, internal, atau faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, eksternal. Satu, faktor eksternal. Perubahan jumlah penduduk. Sebagai telah kita pelajari sebelumnya, pertambahan penduduk suatu wilayah menimbulkan berbagai dampak terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. B. Penemuan baru. Kemampuan akal manusia menghasilkan ide, gagasan, dan karya-karya senantiasa berkembang. Kemampuan ini dikembangkan melalui percobaan-percobaan sehingga menghasilkan karya lebih murakhir, baik berupa ilmu, pengetahuan maupun teknologi. C. Pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Misalnya pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua. Pertentangan ini seringkali terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern. Pemberontakan dan revolusi. Pemberontakan dan revolusi yang terjadi dalam suatu masyarakat negara dapat menimbulkan perubahan-perubahan mendasar, misalnya perubahan dari sistem kerajaan menjadi demokrasi seperti yang terjadi di negara Prancis. Reformasi. Sesuai arti katanya, reformasi berarti membentuk kembalinya sebagai suatu proses perubahan. Reformasi lebih ditekankan pada upaya untuk segera memperbaiki struktur kemasyarakatan yang telah rusak atau terancam rusak terbentuk menjadi baik kembali. Faktor eksternal. A. Lingkungan fisik. Bencana alam antara lain gunung meletus, banjir, gempa bumi, atau tsunami. Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan fisik, sehingga menurut manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang telah berubah tersebut, biasanya untuk bertahan ataupun mengatasi suatu bencana alam. Manusia terkadang lupa atau mungkin terpaksa melanggar nilai-nilai dan norma sosial yang telah ada. Hal ini dilakukan semata-mata untuk tetap bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan akibat bencana alam tersebut. B. Peperangan. Peperangan selalu berdampak pada tingginya angka kematian, rusaknya berbagai sarana dan prasarana kebutuhan hidup sehari-hari, terjadinya kekacauan ekonomi dan sosial, serta tergoncangnya mental penduduk sehingga merasa frustasi dan tidak berdaya. Dalam kenyataan yang lebih memprihatinkan, peperangan sering sekali diakhiri dengan penaklukan yang diikuti pemaksaan ideologi dan kebudayaan oleh pihak atau negara yang menang. Semua ini akan mengubah kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kontak dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kontak dapat terjadi antar etnis di dalam suatu kawasan atau yang berasal dari tempat yang berjauhan. Interaksi antara orang atau kelompok yang berbeda etnis dan kebudayaan yang tinggi akan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang budaya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan sikap toleransi dan penyesuaian diri terhadap budaya lain tersebut. C. Kira asli Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan sosial. Faktor-faktor pendorong. A. Kontak dengan kebudayaan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Masyarakat yang sering melakukan kontak dengan kebudayaan lain akan mengalami perubahan yang cepat. Kontak dengan kebudayaan lain ini berhubungan dengan difusi, yaitu penyebaran unsur kebudayaan dapat disebarkan pada masyarakat lain sehingga penggunaan dapat dinikmati oleh semua orang. B. Sistem pendidikan formal yang maju. Pada zaman modern, sekolah semakin memegang peran penting dalam melakukan perubahan
pada para murid yang juga merupakan anggota masyarakat melalui pendidikan seseorang diajarkan sebagai kemampuan dan nilai yang berguna bagi manusia, terutama untuk membuka pikirannya terhadap hal-hal baru dan juga cara berpikir rasional dan C. Toleransi, perubahan sosial budaya yang kuat akan terjadi pada masyarakat sangat toleransi terhadap perbuatan atau perilaku menyimpang baik positif maupun negatif, dengan catatan bukan merupakan delik hukum. Masyarakat yang memiliki toleransi cenderung lain mudah menerima hal-hal yang baru. D. Sistem stratifikasi terbuka, sistem lapisan sosial terbuka akan memberikan peluang besarnya pada individu untuk naik ke kelas yang lebih tinggi melalui berbagai usaha yang diperolehkan oleh kebudayaannya. Penduduk yang heterogen, masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang anggotanya memiliki perbedaan latar belakang, budayaan, agama, ras, dan ideologi akan mudah mengalami pertentangan terjadi karena adanya pertemuan unsur-unsur berbeda tadi. Tidak kepuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Ketidakpuasan bagian besar anggota masyarakat terhadap sistem kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan keamanan mendorong masyarakat melakukan perubahan dengan cara menciptakan sistem baru agar sesuai dengan kebutuhannya. G. Orientasi ke masa depan. Umumnya masyarakat beranggapan bahwa masa depan berbeda dengan masa sekarang hingga mereka berusaha menyesuaikan diri baik yang sesuai dengan keinginannya maupun keadaan yang buruk. H. Pandangan bahwa manusia senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Terdapat suatu ajaran atau keyakinan di masyarakat menyebutkan bahwa yang dapat mengubah atau memperbaiki keadaan nasib manusia adalah manusia itu sendiri dengan bimbingan Tuhan. Jika seseorang ingin nasibnya berubah, harus berusaha. Faktor penghambat. A. Pengurangan hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang memiliki hubungan dengan masyarakat lain umumnya adalah masyarakat yang terasing atau terpencil. Dengan adanya seperti ini, mereka tidak mengetahui beberapa perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain di luar. B. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Menurut Suekanto 1990 385, terlambat perkembangan ilmu pengetahuan di suatu kelompok masyarakat dapat disebabkan karena masyarakat tersebut berada di wilayah yang terasing. Sejak penghasilan diri atau lama dikuasai dijajah oleh bangsa lainnya sehingga mendapatkan perbatasan-perbatasan dalam berbagai bidang. C. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Sikap yang mengangguk-angguk tradisi lama yang dianggap gagapan pada tradisi yang tidak dapat diubah akan mendapat hambatan jalanan proses perubahan. D. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah ditanam kuat. Sikap yang mengagung-agungkan tradisi lama dan anggapan-anggapan bahwa tradisi tidak dapat diubah atau menghambat jalan proses perubahan. Takut terjadi kegoyaan pada interaksi sosial yang ada. Interaksi sosial mempunyai derajat yang berbeda-beda. Unsur-unsur luar diaktifkan dan menggoyangkan interaksi sosial dan menyebabkan perubahan pada aspek tertentu dalam masyarakat. F. Laksana pada hal-hal yang baru atau asing, tidak tertutup. Prasangka seperti itu umumnya terdapat pada masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Mereka menjadi sangat curiga terhadap hal datang dari luar sebab memiliki pengalaman pahit sebagai bangsa yang pernah dijajah.
G. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologi. Masyarakat menganggap pandangan hidup atau keyakinan yang telah menjadi ideologi dalam dasar internasional mereka dalam waktu lama dalam mengancam oleh sebagai usaha mengubah unsur-unsur kebudayaan. H. Adat istiadat kebiasaan. Adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat yang memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Jika kemudian terjadi pola perilaku tersebut tidak lagi efektif memenuhi kebutuhan pokok atau krisis.